Kalau nutrisi itu saya semprot pagi Mas, mulai dari jam 6 pagi sampai maksimal jam 10 siang. Itu pemberian nutrisi mengena. Tetapi hama tersebut kalau kita spray, kita basmi, kita bantai di posisi sudah redup matahari, itu posisi hama itu sudah pada keluar sih Mas. Jadi secara otomatis hama tersebut kena dengan serangan kita seperti itu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik sahabat tani, kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik bahas tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya Ahmad Sultani. Nah, baik sahabat tani, pada video kali ini saya akan mewawancarai petani yang bisa dikatakan sudah cukup lama di dunia pertanian, akan tapi pada saat ini ingin mencoba berpindah ke tanaman cabai sahabat tani. Nah, bagaimana cerita uniknya dan juga bagaimana tentang perawatan tanaman cabai pada lahan ini selengkapnya setelah yang satu ini. Nah, baik sahabat tani, kali ini saya sedang bersama dengan petani pemilik lahan yang bisa dikatakan cukup istimewa dan juga cukup berani tadi Pak. Karena tadi saya berkeliling-keliling nggak nyamuk pada hamparan di sini kebanyakan adalah palawija ini Pak. Akan tapi pada lahan ini hamparan tanaman cabai ini. Nah, mungkin sebelumnya Pak bisa perkenalan dulu kepada sahabat tani. Ya, nama saya Jumadi, alamat Desa Jatilaba, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Berarti kurang lebihnya saat ini saya bersama dengan Pak Jumadi ya Pak, yang berada di Tegal ini kurang lebihnya Pak. Nah, mungkin untuk sekilas Pak sebelum kita tentang perawatan dan juga tentang tanaman cabainya Pak, kalau boleh tahu ini Pak, sudah menanam cabai berapa kali ataupun sudah berapa tahun ini Pak? Saya nanam cabai berarti 2 kali ini Mas. Oh, berarti masih jangka 1 tahun. Berarti masih termasuk Ya, baru ya Pak baru di dalam dunia cabai. Nah, mungkin juga untuk sekilas Pak, tadi kan saya untuk berkeliling daerah sini kayaknya kebanyakan adalah palawija Pak. Ini kok berani menanam tanaman cabai ataupun mau menanam tanaman cabai ini Pak? Ya, jadi gini Mas, selama ini kan dari kami warga Jatilaba kebanyakan tanaman palawija, baik jagung maupun padi. Nah, ini inisiatif saya berpikir orang Brebes saja kebanyakan nyewa di sini sayuran, terutama cabai. Itu orang Brebes yang sini nyewa aja berani, apalagi kita yang punya lahan sendiri itu. Nah, mungkin sahabat tani itu adalah untuk sekilas mengapa kok Pak Jumadi ya Pak, mengapa ingin menanam tanaman cabai, kurang lebihnya seperti itu sahabat tani. Nah, mungkin untuk sekilas lagi Pak, ini menanam tanaman varietas apa dan sudah berusia berapa, panen berapa kali Pak? Kalau ini varietas absolut Mas, sudah panen 11 kali, usia 160 hari. Oh, berarti kurang lebihnya ini adalah tanaman cabai absolut 9 yang sudah berusia 160 harian sahabat tani. Akan tapi saya lihat-lihat untuk buahnya juga masih tetap tumbuh ke atas terus ya ini Pak, kurang lebihnya. Nah, mungkin untuk tanamannya untuk sekilas Pak, ini pada dasarannya menggunakan apa saja Pak boleh? Kalau saya itu karena pemula Mas ya, pupuk dasar cuman dari kompos Mas. Kompos yang sudah difermentasi. Oh, berarti dasarannya hanya menggunakan kompos kurang lebihnya seperti itu Pak. Nah, mungkin agak sedikit tertarik juga nih Pak, kok hanya menggunakan kompos tidak menggunakan kimia itu, kalau boleh tahu tujuannya itu apa nih Pak? Tujuan saya memang karena saya baru pemula, kalau kita belajar dari orang Brebes kan memang dari dasar banyak kok. Kalau saya cuman karena pemula baru kompos, dan juga dengan prinsip saya sesuai dengan lagu Indonesia Raya yang namanya tanah kita ada tanah subur, tongkat dan kayu bisa jadi tanaman. Itu saya coba dengan seperti itu Mas. Kita harus optimis bahwa tanah kita masih subur. Nah, itu sahabat tani seperti lagu Indonesia ya Pak, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, tanah kita adalah tanah subur ya Pak. Dan maka dari itu ingin tetap menyuburkan tanaman biar subur terus adalah dengan meminimalisir pemberian pupuk kimia ya Pak. Dan pada lahan ini dasarannya full menggunakan organik atau lebih tepatnya tadi menggunakan kotoran hewan tadi ya Pak. Kalau boleh tahu ini menanam berapa tanaman dan menghabiskan berapa karung? Kalau ini berarti antara 12.000 Mas, cuman yang tingkat kematian ya berarti kurang lebih baru sekitar 8 ribuan. Itu kompos dulu yang nyampe 120 sak kompos. Wow, berarti untuk kompos ataupun kotoran hewannya bisa dikatakan cukup banyak juga ya Pak, kurang lebih 120 sak itu sahabat tani. Pada lahan ini dasarannya full menggunakan organik ataupun menggunakan kotoran hewan tadi ya Pak. Karena tadi seperti yang sempat dikatakan adalah tanah kita tanah subur ya Pak, karena tongkat kayu dan batu aja bisa jadi tanaman, makanya di sini juga bercita-cita agar tanahnya tetap subur terus. Mungkin setelah penanaman Pak, apakah ada pemberian nutrisi atau seperti apa ini Pak? Ya, kalau saya itu berarti nutrisi awal usia 15 hari setelah tanam, itu saya kotor dengan power soil,
NPK 1616 sama itu Ultradap. Oh, berarti pada pemupukan pertama menggunakan asam humat ataupun power soil tadi ya Pak, dan juga menggunakan Ultradap dan juga NPK 1616. Nah, di sahabat tani, jadi di sini pada awalnya juga memasukkan unsur organik yang memang asam humat ini banyak sekali manfaatnya ya Pak, memang karena itu adalah salah satu bahan organik juga, nanti makanya untuk tanahnya juga bisa terlalu bagus. Nah, mungkin untuk sekilas tadi kan untuk masa pertumbuhan, apakah hanya satu kali pemberian pupuk pada bagian bawah atau berapa kali waktu pertumbuhan? Berarti yang waktu awal tuh 15 hari setelah tanam, setelah itu 15 hari kemudian Mas, berarti 1 bulan. Tiap 15 hari. Pemupukan ketiga berarti selisih 20 hari Mas. Oh, berarti kurang lebihnya untuk pemupukan pada awal-awal sekitar 15 harian. Nanti ketika sudah 2 kali ataupun ketiga kalinya agak dilonggarkan sedikit, yakni sekitar 20 harian seperti ya Pak. Nah, kalau sekarang malah 1 bulan sekali baru dikocor. Di sahabat ini bahkan tadi pada saat ini ketika sudah mulai buah ya Pak, untuk pemupukan ataupun pemberian nutrisi pada bagian tanah ataupun kocor sekitar 1 bulan yang terakhir ini Pak ya Pak. Kalau boleh tahu untuk nutrisinya menggunakan apa saja pada bagian tanah? Yang bagian Tanah. Bagian tanah. Kalau kami itu full yang tadi ya, berarti NPK 1611. Kadang juga kalau NPK kan terlalu mahal Mas, itu Ya. kami ganti dengan Ponska, pakai Ponska. Oh, berarti hanya dipindahin apa ataupun di rollingin menggunakan power soil, nanti ketika ada NPK 1616 akan, tapi juga ada kalanya menggunakan power soil dan juga Ponska seperti itu ya Pak. Nah, mungkin sahabat tani untuk pemberian nutrisinya tergantung, tidak terlalu banyak ya Pak, ataupun mereknya tidak terlalu aneh-aneh ataupun tidak terlalu banyak, akan tapi menggunakan power soil. Ketika tidak menggunakan NPK 1616 menggunakan Ponska dan juga ada Ultradapnya tadi berarti ya Pak. Nah, mungkin untuk bagian tanah saya kira sudah semua atau ada lagi tuh Pak? Kalau paling cuma itu Mas. Oh, berarti untuk bagian malah ini baru penambahan yang karena sudah mulai buah, biar buahnya nggak banyak yang rontok, kami tambahkan dengan KCL. Oh, tambahi KCL Ya, pada KCL dengan Ponska. Oh, berarti waktu masa pembuahan ada penambahan KCL gitu ya Pak, agar untuk buahnya juga dengan penambahan kalium tersebut ya Pak, untuk buahnya juga bisa dimaksimalkan. Dan memang saya juga berkeliling tadi, kayaknya untuk buahnya bisa dikatakan cukup istimewa sekali nih Pak, karena sudah pemetikan yang kurang lebih ke 11 kali ya Pak. Akan tapi untuk buah dan juga tanamannya masih tetap tumbuh dan juga berkembang. Penyepraian masa pertumbuhan ini menggunakan apa saja kok boleh tahu ini Pak? Kami gunakan Moderna sama Vitaron Mas. Oh, berarti menggunakan Morden dan juga Vitaron kurang lebihnya seperti ya Pak. Apakah ada yang lainnya lagi atau seperti apa ini Pak? Yang lain paling gandasil daun Mas. Berarti kurang lebihnya pada pertumbuhan pada bagian daun, waktu pertumbuhan awal itu berarti pertumbuhan awal ketika tidak menggunakan Morden, gandasil daun seperti ya Pak. Betul. Dan juga tadi ada menggunakan juga Vitaron seperti ya Pak. Nah, itu pada awal-awal apakah ada nutrisi lainnya lagi atau sudah cukup 3 produk tersebut Pak? Kalau kita rolling dengan obat daun yang lain Mas, kadang juga dari gandasil daun kita ganti dengan Turbus. Oh, berarti tetap pada bagian daunnya ada beberapa merek yang di rolling seperti itu ya Pak. Nah, mungkin untuk pertumbuhan penyepraiannya kalau boleh tahu berapa hari sekali atau seperti apa ini Pak? Tergantung kondisi tanaman Mas. Kalau lagi parah kadang seminggu sekali. Kalau nggak begitu parah, nggak ada penyakit, palingnya 15 hari sekali. Oh, berarti kurang lebihnya tetap standarnya 2 mingguan sekali, akan tapi ketika nanti dilihat pada tanaman ada kurang ataupun ada kekurangannya apa, maka untuk penyepraiannya agak dirapatkan sekitar 1 minggu sekali, seperti kurang lebihnya seperti itu ya Pak. Nah, mungkin lanjut lagi Pak, ketika memasuki masa pembuahan, apakah ada pemberian nutrisinya seperti apa ini Pak? Kalau di pembuahan kita tambahkan dengan Kalinet Mas. Biasanya kami campur antara Kalinet dengan Vitaron. Oh, berarti ketika masuki pembuahan agak berbeda pemberian nutrisinya ya Pak, atau penambahan yakni menggunakan Vitaron dan juga Kalinet seperti itu ya Pak. Itu untuk penyepraiannya apakah sama saja atau seperti apa intervalnya? Kalau nutrisi itu saya semprot pagi Mas, mulai dari jam 6 pagi sampai maksimal jam 10 siang. Itu pemberian nutrisi. Kalau boleh tahu mengapa di pagi hari Pak? Itu saya juga dapat saran dari penyuluh juga sih. Informasinya itu kalau pagi berarti pori-pori daun itu sudah mulai membuka. Nah, itu kita masukkan nutrisi. Setelah itu berarti kalau udah siang berarti dari pori-pori daun itu udah nutup, berarti walaupun ada efeknya atau ada nilai positifnya, cuman kurang maksimal di pertumbuhan. Oh, ini mungkin ada sedikit ilmu baru ini bagi saya Pak, dan juga mungkin sahabat tani juga bisa mendapatkan ilmu baru juga ini Pak, karena
ketika pagi hari pori-pori ataupun pada daunnya agak membuka berarti ya Pak. Ketika nanti mulai siang hari sudah mulai menutup kembali seperti ya Pak. Maka untuk penyepraian pada lahan ini dilakukan pada pagi hari, kurang lebihnya seperti itu ya Pak. Nah mungkin untuk penyepraian nutrisi untuk interval berapa hari sekali atau seperti apa waktu masuk Kalau ke masa nutrisi berarti waktu awal Mas ya, waktu tanaman masih kecil usia 20 hari itu 20 hari itu berarti kami nutrisi. Kalau sudah memasuki masa pembuahan sama saja atau? Sama saja. Yang penting kita lihat situasi, barangkali ada hama, ada penyakit itu kami spray dengan insek. Tapi insek tersebut kami spray di posisi jam 4 ke atas. Kami pisah antara nutrisi dengan insek Mas. Nah itu kalau boleh tahu itu mengapa kok dipisahkan ini Pak? Jadi gini Mas, kalau kita diibaratkan orang mau mukul orang pakai pentungan ya, kita pentung cuman kenanya di samping itu nggak begitu mengena. Tetapi hama tersebut kalau kita spray, kita basmi, kita bantai di posisi sudah redup matahari, itu posisi hama itu sudah pada keluar sih Mas. Jadi secara otomatis hama tersebut kena dengan serangan kita seperti itu Mas. Oh berarti kurang lebihnya mengapa penyepraian untuk inseknya di malam hari karena pada hama-hama tersebut ataupun itu keluarnya pada malam hari gitu ya Pak. Maka tadi ketika diibaratkan ketika memukulnya langsung kena kepada yang kita sasaran gitu Pak. Wah itu sahabat tani mungkin bisa menjadi tips lagi bagi sahabat tani ketika mau penyepraian ataupun pemberian inseknya bisa dilakukan pada malam hari ya Pak, karena insek pada malam hari atau paling tidak jam 4 ke atas lah. Cuman yang lebih efektif yang lebih santai karena jam 4 kan posisi tanggung, sebentar lagi maghrib dan juga isya. Kadang saya juga datangnya tuh jam setengah 8 malam. Nah itu sahabat tani, jadi ketika nanti sahabat tani di sawah ada cahaya-cahaya jangan takut ya Pak. Itu adalah biasanya petani yang ingin melakukan penyepraian. Mereka pakai senter sih yang di kepala. Nah itu sahabat tani bisa melakukan salah satu tips di sini dengan cara penyepraian di malam hari, pemberian inseknya seperti itu ya Pak. Saya ingin bertanya pada tanaman cabai Absolut 69 ini Pak. Ini sudah menanam berapa kali waktu itu? Ini baru sekali, ini baru nanam Absolut. Oh berarti baru pertama kali menanam cabai Absolut 69 ya Pak. Kalau boleh tahu kok ingin mencoba cabai Absolut 69 itu seperti apa ceritanya? Ya kalau Absolut saya tertariknya waktu dikasih tahu kan memang buahnya agak panjang. Terus juga tahan hama juga. Cuman kelemahan dari Absolut tuh kulitnya tipis sih Mas. Oh berarti tadi kurang lebihnya sudah dikasih tahu untuk Absolut ini untuk tingkat ketahanan hamanya bisa lebih baik dan juga untuk buahnya agak panjang seperti ya Pak. Dan untuk saat ini yang dirasakan bagaimana Pak? Apakah cabai Absolut ini memang sesuai yang dikatakan untuk tingkat ketahanan hamanya seperti apa itu? Ya memang sesuai ketahanan hama. Kami spray insek nggak begitu rutin sih ya, dan juga nggak begitu banyak dari pengeluaran obat. Oh berarti memang walaupun pertama kali ini bisa dikatakan sesuai ya Pak tadi untuk tingkat ketahanan hamanya, karena untuk pemberian ataupun penyepraian inseknya juga tidak terlalu sering dibandingkan dengan sebelumnya seperti ya Pak. Nah mungkin untuk sekilas Pak, tadi kan saya lihat pada daerah ini juga bisa dikatakan endemik virus ya berarti Pak. Betul. Bulinya. Kalau untuk cabai Absolut 69 ini untuk bulinya seperti apa ini Pak? Kalau Absolut berarti hampir 90% nggak begitu kena hama bule Mas. Nah berarti bisa dikatakan tahan ya Pak. Tahan bule. Walaupun pada daerah sini bisa dikatakan endemik terhadap bule ataupun virus kuning ya Pak. Kalau boleh tahu dari total tanaman di sini yang terserang bule berapa? Paling antara 5%-an Mas. Oh berarti cukup tidak bisa dikatakan tidak nampak ya Pak, karena tadi berarti memang sudah terbukti pada lahan ini yang sudah endemik bule, dan penanaman pada saat ini ataupun sebelumnya juga masa kemarau yang biasanya untuk bulenya agak merajalela ya Pak. Akan tapi pada saat ini cabai Absolut 69 masih cukup aman, kurang lebih seperti itu Pak. Nah mungkin untuk buah dari cabai Absolut 69 produktivitasnya bagaimana ini Pak? Produktivitasnya agak lumayan Mas, cuman kendala kami kan di harga dari komoditi tersebut sih yang. Oh berarti untuk produktivitasnya juga bisa dikatakan bagus, akan tapi pada saat ini untuk harganya bisa dikatakan agak melempem ataupun agak turun ini berarti Pak. Nah mungkin itu agak terakhir Pak, mungkin ada tips ataupun trik penanaman cabai ini Pak bagi sahabat tani di luar sana Pak. Kalau penanaman cabai yang penting yang pertama kita optimis Mas. Optimis bahwa tanah kita tanah subur, dan juga tentang perawatan. Antara optimis kita dan perawatan, insya Allah mendapatkan hasil yang maksimal. Nah itu sahabat tani ada sedikit tips ya Pak. Kita tetap harus tongkat kayu dan batu saja jadi tanaman. Nah itu memang tanah kita adalah sebenarnya tanah subur ya Pak. Maka tadi di lahan ini hanya dasarnya menggunakan pupuk kandang ataupun kotoran hewan. Mungkin terakhir ini Pak,
ada sedikit motivasi bagi petani muda di luar sana nih, Pak? Jadi gini sahabat tani, bahwasanya yang namanya petani kalau kita nanam cuman sekedar palawija, padi dan jagung itu jarak panen kan kadang sampai 4 bulan. Sedangkan saya merasakan dari sayur-sayuran kayak semacam cabai, apalagi semacam cabai keriting maupun cabai ini, kita nanam sekali cuman kita panen tuh berkali-kali mas. Itu yang menjadi ketertarikan saya untuk nanaman sayur-sayuran. Bukannya kita menyepelekan atau meninggalkan menanam padi dan jagung, tetapi paling tidak sebagai petani awal musim rendeng atau musim penghujan ini kita bisalah tanam padi. Tapi setelah itu kita coba tanaman sayur-sayuran yang baru tanam sekali cuman panennya berkali-kali. Nah itu sahabat tani yang khususnya petani palawija yang bisa menanam padi dan juga jagung bisa mencoba ya Pak, atau menanam tanaman sayuran, atau seperti yang Pak Dahlan ini menanam tanaman cabai. Mungkin ada kesan atau pesan bagi sahabat tani di luar sana nih Pak? Untuk sahabat tani, jangan kita pesimis dengan kita menanam sesuatu. Paling tidak yang namanya petani muda, biar nanti ada regenerasi dari para anak muda. Jangan bosan-bosan untuk hidup di desa dan juga bertani. Sebab yang namanya bertani itu ada keunikan mas, ada daya tarik tersendiri. Di saat pikiran kita lagi agak nggak begitu kayak pikiran-pikiran lagi rumet, datang ke sawah, lihat tanaman, itu bisa menjadi obat penyakit pemikiran kita. Dan juga kalau kita nanam yang seperti tadi saya katakan, nanam cabai itu ada sedikit menarik karena nanamnya cuma sekali. Di saat tanaman tersebut tanaman subur, panen tersebut bisa berkali-kali. Nah di sahabat tani ada sedikit kesan ataupun pesan terakhir ya Pak. Tadi sahabat tani jangan pesimis karena ketika menanam ataupun merawat tanaman cabai ada banyak sekali sisi positifnya ya Pak. Tadi ketika kita sedang ada sedikit masalah. Mungkin sekian Pak, terima kasih atas ilmu barunya. Nah mungkin sekian sahabat tani, ketika video kali ini dirasa bermanfaat bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.